Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat bukan? Yes, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan ibadah minggu anak-anak secara online. Apakah adik-adik sudah siap? Ayo, kalau begitu siapkan adik-adik tempat duduk yang nyaman. Jangan lupa bawa Alkitab dan persembahan yang disiapkan. Mari kita mulai kebaktian hari ini. Adik-adik, pada kebaktian minggu anak-anak ini akan dilayani oleh Pamong Maria dan Pamong Vidya. Ayo kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Adik-adik berdiri yuk. Kita berdiri sama-sama memuji Tuhan supaya semangat. Harus semangat ya. Yes. Adik-adik, untuk mengawali kebaktian ini, mari kita berdoa. Gimana sikap berdoa adik-adik? Tangannya dilipat, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji Tuhan atas berkat dan kelimpahan yang Tuhan berikan. Tuhan, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu berkumpul, memuji memuliakan nama-Mu pada hari Sabat. Tuhan, tolong berkati kami dalam memuji nama-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Urapi acara dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian ini. Mohon Tuhan berkati kami, bimbing kami. Haleluya. Amin. Amin. Bu Vidya, sudah semangat belum tadi nyanyinya? Pasti sudah semangat. Tapi saya pengen tahu adik-adik di rumah semangat enggak ya? Oh, ada yang belum semangat. Aduh. Ayo, kalau gitu kita menyanyikan dengan semangat happy ya. Yes. Bersama teman-teman. Adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu, kami bisa mengikuti ibadah sekalipun di rumah. Kami mengucap syukur karena kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Kiranya kuasa Roh Kudus bertahta dalam hati kami, supaya kami bisa mengimani firman hari ini dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Firman Tuhan hari ini merupakan kelanjutan kisah dari firman Tuhan KPAR minggu lalu. Adik-adik ada yang ingat? Iya, betul sekali. Bercerita tentang Imam Yefta bangsa Israel di tanah Gilead. Mari kita buka firman kita. Kita buka Alkitab kita, yaitu Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Nah, sudah dibaca firman Tuhan? Bagi adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, bisa mohon bantuan mama, papa, atau kakak. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Imam Yefta yang tinggal di tanah Gilead. Raja Amon, bangsa Amon menuntut bangsa Israel untuk keluar dari tanah Gilead. Tetapi Imam Yefta mengatakan bahwa bangsa Israel tidak ingin keluar dari tanah Gilead. Maka Imam Yefta mengutus utusan untuk mengatakan kepada Raja Amon. Tapi apa yang terjadi? Raja Amon marah. Raja Amon ingin bangsa Israel keluar dari tanah Gilead. Ya sudah, kalau begitu, kalau bangsa Israel tidak mau keluar dari tanah Gilead, kita berperang saja. Kita akan memperebutkan tanah Gilead. Siapa yang menang, yang akan mendapatkan tanah Gilead. Ketika Imam Yefta mendengar berita bahwa Raja Amon ingin berperang dengan bangsa Israel, Imam Yefta marah.
Padahal Imam Yiftah pengennya nggak usah berperang, berunding saja, ketemu yang baik-baik saja, nggak usah berperang. Imam Yiftah marah. Kemudian Imam Yiftah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa kepadamu. Jika engkau memenangkan bangsa Israel dari bangsa Amon, aku akan mempersembahkan apapun yang keluar pertama kali dari rumahku, akan kupersembahkan kepadamu. Aku berjanji. Jadi Imam Yiftah berjanji kepada Tuhan, jika bangsa Israel dimenangkan atas bangsa Amon, apapun yang keluar pertama kali dari rumah Imam Yiftah menyambut kemenangan bangsa Israel akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian yang terjadi adalah bangsa Israel menang atas bangsa Amon. Tuhan mengabulkan apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan Imam Yiftah. Bangsa Israel menang besar atas bangsa Amon. Gembiralah Imam Yiftah, segeralah dia pulang dari medan peperangan menuju dari rumah. Tetapi kelihatan dari jauh ada yang menyambut kedatangan Imam Yiftah yang keluar dari rumah Imam Yiftah. Siapakah dia? Iya, betul, anak perempuan satu-satunya Imam Yiftah. Dia keluar dari rumahnya dengan gembira menyambut kedatangan Imam Yiftah atas kemenangan bangsa Israel. Imam Yiftah terkejut. Ternyata yang keluar dari rumahku, yang menyambut kemenanganku atas bangsa Amon adalah putriku yang kucintai, putriku satu-satunya. Dan itu adalah janji Imam Yiftah kepada Tuhan. Janjinya apa tadi? Bahwa apapun yang keluar pertama kali dari rumahku, yang menyambut kemenanganku atas bangsa Amon, akan kupersembahkan kepada Tuhan. Jadi dengan sedih Imam Yiftah menyerahkan putri satu-satunya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang tersayang, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Bahwa ketika kita punya doa, ketika kita punya harapan, kita punya keinginan dan disampaikan kepada Tuhan lewat doa, kita harus berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, bahwa yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Jika kita tidak sanggup membuat janji kepada Tuhan, ya tidak usah membuat janji kepada Tuhan. Berdoa saja dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tetapi jika kita berjanji atau bernazar kepada Tuhan supaya doa kita dikabulkan, ketika doa itu dikabulkan oleh Tuhan, ya kita harus menepatinya. Contohnya misalnya, Tuhan, aku ingin semester ini ranking 1. Jika ranking 1 beneran, aku akan mempersembahkan hadiah dari orang tuaku untuk Tuhan. Nah, ketika doa itu dikabulkan oleh Tuhan, maka adik-adik juga harus menepati janji itu. Janji yang telah diucapkan. Jika tidak dikabulkan atau tidak digenapi atau tidak diikuti dari apa yang telah kita ucapkan tadi, akan menjadi sebuah dosa. Dosa kita kepada Tuhan. Demikian pula jika kita menjanjikan sesuatu kepada orang tua, kepada teman-teman, ya kita harus menepati. Tidak boleh melanggar janji, karena melanggar janji adalah sebuah dosa. Maka adik-adik, jika punya harapan, punya keinginan, cita-cita, kita doakan kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema, dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kan sudah Bu Vidya sudah berfirman, menyampaikan firman. Ya. Tadi firmannya tentang apa, Bu Vidya? Tentang Imam Yiftah, tentang bangsa Israel yang diusir bangsa Amon dari tanah Gilead. Iya. Tetapi karena kebaikan Tuhan, bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Puji Amon. Tuhan. Ya. Terus itu tadi Pamong Maria mendengar tentang janji. Iya. Janji tentang Nabi. Siapa tadi lupa? Imam Yiftah. Imam Yiftah. Tadi apa ya Bu Vidya? Imam Yiftah itu kan waktu mendengarkan Raja Amon mengatakan berperang gitu kan, dia marah ya. Iya, Dia iya. marah. Terus dengan posisi emosi marah, dia berdoa pada Tuhan. Berdoanya sambil bernazar. Kalau aku bisa menang dari bangsa Amon,
apapun yang keluar pertama kali dari rumahku akan aku persembahkan kepada Tuhan. Saya benar-benar. Iya. Benasar itu apa ya tadi? Benasa itu berjanji. Oh, berjanji, Dek. Berjanji. Ya, terus? Berjanji itu harus ditepati. Oh, gitu. Dan ternyata yang keluar pertama kali dari rumah Imam Yefta adalah putrinya sendiri. Putrinya yang Iya. cantik itu. Terus Karena gimana? Imam Yefta sudah berjanji pada Tuhan, maka harus ditepati. Kalau tidak ditepati maka menjadi dosa. Oh iya, adik-adik, kalau adik-adik punya janji sama Tuhan Yesus harus ditepati. Punya janji sama teman harus ditepati. Begitu ya Bu Vidya Iya. ya? Kalau tidak bisa menepati, tidak usah berjanji. Nah, janji itu sangat berat adik-adik. Oleh karena itu kita kalau punya janji harus ditepati. Gitu ya Bu Vidya ya? Iya, betul sekali. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan persembahan yang sudah kita siapkan tadi. Dengan menyanyikan Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Mari kita berdoa untuk doa persembahan dan doa sapa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Pada hari ini kami mengumpulkan sedikit dari harta kami. Tuhan tolong, Tuhan sucikan, Tuhan berkati, urapi persembahan ini untuk kerajaan kemuliaan-Mu. Tuhan berkati bangsa dan negara kami juga ya Tuhan yang sedang dilanda COVID-19. Tuhan berkati ya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami dalam membijaki setiap permasalahan yang ada. Berkati kesehatan adik-adik ya Tuhan, berkati kesehatan adik-adik agar adik-adik selalu dalam perlindungan-Mu. Berkati keluarga adik-adik yang ada di rumah, berkati orang tua yang adik-adik yang ada di rumah. Tuhan mohon, Tuhan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa meminta dan mengadah tangan untuk kesehatan adik-adik, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati gereja kami, gereja GKJW Tuhan. Urapi ya Tuhan, dapat menjadi terang di negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik,
kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah bernyanyi, berdoa, memberikan persembahan. Akhirnya sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Pesan dari Bu Vidya dan Bu Maria, adik-adik yang di rumah kan masih libur sekolah ya, harus tetap sehat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Kalau pergi keluar enggak usah lama-lama. Setelah keperluannya tercapai, segera pulang ke rumah. Jangan lupa cuci tangan dan ganti baju. Ya, demikian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.